yang nggak masuk akal. Yang Nggak kalau masuk sebelum akal Nabi itu. Muhammad diangkat Nabi. Pakai data lu nggak boleh ngomong kalau nggak bawa data. Jawab dulu, baru bertanya. Jawab dulu tuh. Jawab dulu lah. Nggak bisa, lu jawab dulu. Kau Kalau enggak, lu tahu kan bagaimana cara keluar komal gitu ya, daripada kamu di sini memalukan. Lebih baik kamu turun. Bikin malu teman Kristen lagi. Yang bikin malu aja lu. Seharusnya Bang Abi dari tadi dong kicknya, nggak ada guna seperti itu. Ya udah, turunin aja lah, kasihan dia. Daripada malu kelamaan, selamatkan aja, selamatkan dia ke bawah. Bukan di kick tapi diselamatkan. Diselamatkan. Selamatkan dia. Iya, Bang Kristus dari tadi nggak ngomong nih. Bang Kristus mau diskusi, silakan Bang. Selamatkan dia. Ya, Oke, silakan Bang Kristus. dia Kayaknya punya sopan dari argumen tadi. sendiri. Iya, silakan. Silakan Bang Kristus. Bang Kristus dari Katolik Dia ya? punya argumen sendiri. Nggak tahu. Katolik? Ah? Oh, Katolik. iya, coba, Katolik. silakan. Katolik. Silakan. Oh, Katolik ya, silakan Bang. Kang Dito nih, Kang Dito ya, lanjut Kang Dito. Ya, Bang Kristus, menurut Bang Kristus, dua orang yang tadi, yang terakhir itu kan membuat statement bahwa Tuhannya Musa itu Yesus. Kalau yang kacang tadi mengakui bahwa Tuhannya dia bukan Yesus tapi Yahweh. Menurut Anda bagaimana, Bang Kristus? Silakan Bang. Kalau Musa yang argumen pertama, memang Musa itu di kitabnya orang Kristen cuma satu, nggak ada dikisahkan dua. Jadi saya nggak tahu kalau ada Musa di tempat lain, itu aku nggak tahu. Itu yang pertama ya, Musa itu cuma satu di kitab Kristen. Saya nggak tahu ya Musa di tempat lain, aku nggak tahu ya. Hanya saya tahu yang ada di Kristen aja itu cuma satu diceritakan Musa itu. Kira-kira gitu Bang. Tadi, apakah Tuhannya Musa itu Yesus? Bagaimana tanggapan Anda? Atau Anda punya jawaban lain? Apakah Tuhannya Musa itu Yesus? Kalau Tuhannya Musa itu Yesus, berarti Yesus Bang Tuhannya. Kalau memang Tuhannya Musa itu Yesus. Tapi kalau enggak begitu pertanyaannya, apakah Tuhannya orang Kristen sama Tuhannya Musa sama? Mungkin saya ada argumen sendiri. Barangkali begitu maksudnya. Ya, belum kena Bang Kristus. Menurut Abang, apakah setuju yang dikatakan oleh siapa tadi namanya sampai lupa aku. Apakah Tuhannya Musa itu Yesus? Menurut Anda sendiri yang diwakili oleh Bang The Cruz tadi sesama Kristen, apakah sama? Atau di Katolik juga sama? Atau beda? Silakan jawab. Kalau Tuhannya orang Kristen itu pasti Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhannya Musa, kita juga harus dudukin dulu Tuhannya Musa itu seperti apa? Seperti Yesus atau Tuhan Yesus itu seperti Tuhannya Musa? Itu yang perlu kita bahas, kita uraikan biar kita dapat. Saya jadinya yang gagal paham atau pertanyaan saya terlalu berat gitu ya. Pertanyaan saya begini. Oke, begini aja dah. Lupakan si The Crutch karena udah kita selamatkan tadi biar dia turun ya kan. Menurut Bang Kristus, Tuhannya Nabi Musa itu siapa? Kalau Tuhannya Nabi Musa, ya Tuhannya Nabi Musa. Saya nggak tahu Tuhannya Nabi Musa itu seperti apa. Tapi kalau kita Nabi Musa, udah nggak tahu. Oke, berarti kita Kang Dito bentar, mohon izin bentar Siap. Kang Dito. Oke, Malam ini lanjut. malam apa ya? Malam ini ya? Malam Jumat, malam Jumat. Hah? Malam apa malam ini? Malam Kamis pahit. Masya Allah. Kok nggak ada yang nyambung ya malam ini ya? Oke, kita sedikit agak cooling down karena Bang Kristus tadi mengatakan beliau dari Katolik. Saya tahu orang-orang Katolik agak sedikit ramah ya dan sopan. Buktinya dari tadi juga tidak menyerocos
Oke, Bang Kristus, secara di Katolik, Tuhan yang benar menurut Bang Kristus, Allah Bapa, Bapa itu atau Yesus? Silakan. Tuhan dalam pengakuan iman orang Kristen Katolik, Tuhan itu satu, Bang. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal, seperti yang kita tahu. Jadinya siapa? Bapa atau Yesus? Itu pengakuan iman orang Kristen, Tuhan. Jadi maksudnya tetap Tritunggal, 3 dalam 1. Anda Katolik dari paroki mana? Kok bisa mendapatkan Tritunggal seperti itu? Ya, Tritunggal kan artinya begitu. Dan Roh Kudus. Oke, saya tanya kepada Anda. Itu kan Tritunggal. Oke, saya uji kekristenan Anda ya di kitab Matius. Gospel according Matius 2639. 2631. Oh 31. Iya lanjut. Oke. Di situ dikatakan malam ini sebentar. Itu Saya lagu buka aku, dulu. Bang Dito, lagu aku itu. Sebentar, sabar. Matius pasal 26 nomor 31. Perikopnya Petrus akan menyangkal Yesus. Di 31 dikatakan, Izin dibaca ya, Bang Kristus ya. kepada mereka, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Pertanyaan saya, aku di situ siapa? Akan membunuh gembala, gembala di situ siapa? Silakan jawab. Silakan Matius Bang berapa Kristus. tadi? 2631 Bang Kristus. Uni, assalamualaikum. 631. Bentar ya, saya baca dulu ya. Iya silakan. Atau mungkin pertanyaannya juga bisa berlaku untuk teman Kristen yang sebelahnya. Bang Andre, selamat malam. Ya. Oke Bang Andre, selamat malam. Assalamualaikum. Oh, Muslim. Waalaikumsalam. Namanya doang itu Andrean. Aku ada pertanyaan juga tapi. Iya nanti Bang Andre ya. Nanti aja ya Bang Andre ya. Kita mau buktikan bahwa kebenaran kita memahami Bible itu tanpa ada dogma dan doktrin. Kang Dito jangan berat-berat dong Kang. Ya, itu dasar tuh Bang Ayu. Dasar itu. 2631 kan dasar itu ya Bang Dito ya. Itu dasar kita untuk mengetahui sebenarnya orang Kristen ini tidak akan bisa berbohong. Jawabannya akan terjawab oleh jawabannya dia sendiri. Sudah dibacakan, masih dibaca lagi, Mungkin nggak Pak. nggak percaya amat sama kita. Padahal tinggal jawab. Aku Oke, di Bang, situ. apa pertanyaan dari Bang? Ya, bagaimana? Aku di situ siapa dan gembala di situ siapa? Apa pertanyaan dari Bang? Pertanyaan saya di dalam teks tertulis itu, aku di situ itu siapa? Gembala itu di situ siapa? Aku di situ Yesus. Oke, gembala di situ siapa? Aku di situ Yesus. Gembala di situ siapa? Bingung kan? Gembalanya Bang Kristus siapa? Akunya udah oke, jawab Kristus. Yesus. Oke, gembalanya juga Yesus. Aku di situ. Bagaimana Anda meyakini bahwa itu iman Katolik? Gembala itu Apa? maksudnya gimana? Bagaimana Anda meyakini bahwa Iya, itu iman bagaimana penjelasan Anda dengan di ayat itu tertulis gembala? Semua orang Kristen mengatakan gembala yang baik itu adalah Yesus. Kalau di situ yang tertulis adalah Yesus, makanya Yesus akan menggoncang imanmu malam ini.
Atau gini aja Kang Dito, sambil lalu kita tunggu jawaban, saya nyanyi-nyanyi aja dulu. Lagi lab. Jangan. Yang di bawah ngasih jempol-jempol ngapain Kajang? Ini BB2 ini bom-bom beneran atau fake ini? Coba tanya. Boleh bantu jawab juga? Boleh. Aku di situ siapa? Gembala di situ siapa? Jadi gini, saya hanya memberikan kisi-kisi kepada teman-teman muslim yang di bawah yang belum pernah mengetahui ayat ini. Kalau di situ disebutkan aku, sudah pasti dia adalah oneness. Karena gembala dimanapun itu akan diakui oleh seluruh Kristen adalah Yesus. Hanya faham oneness yang mengatakan aku di situ Yesus akan membunuh gembala. Gembala itu Yesus. Konsepnya adalah ketuhanan yang harakiri atau bunuh diri. Mau tidak mau semua oneness mengakui. Sementara Tritunggal akan berdalih aku di situ apa. Kemudian dinubuatkan kitab di Perjanjian Lama, di kitab Zakaria, itu yang menjadi sandaran sebagai dalil bahwa Bapa menubuatkan supaya penyaliban itu terpenuhi. Nah di sini saja Bang Kristus tidak konsisten. Kalau landasan Anda seperti itu, bukan landasan. Saya hanya bisa dengan hal yang sama. Coba kita dengerin dulu Bang Dito sebentar. Oke, lanjut. Ya silakan Bang Kristus, silakan. Jika abang berlandaskan seperti itu dan menghakim karena itu bahwa itu dikatakan orang Wanes bukan orang Katolik, demikian saya katakan, Bang. Yesus itu adalah Tuhan. Gembala yang baik itu anak manusia, Bang. Harusnya kita dudukkan dulu siapa itu Yesus. Udah, lanjut Bang Dito. Oke. Berarti gembala di situ adalah Apakah kita kembali dulu? Belum kelar. belum kelar. Nah, lanjut kelarin dulu Kristus. Ini ya. Kalau dalam iman kekristenan, Yesus itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan membunuh gembala, gembala itu kawanan domba ya, kawanan domba yang tercerai berai. Kawanan domba itulah anak manusia. Kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan Yesus adalah gembala. Gembala yang baik. Ini berhubungan dengan akan yang terjadi penyaliban, Bang. Sudah? Sudah Bang Silakan, Kristus? coba. Oke, silakan. Coba lagi. Coba Bang. Jadi jawabannya ini gembala itu adalah Yesus atau bukan? Gembala yang baik itu adalah Yesus. Kemanusiaan Yesus. Gembala yang baik. Ya itu selesai. Dan aku di situ kan juga Yesus. Iya Bang, kan Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah saya katakan. Karena Iya. saya hanya ingin tahu background kekristenan Anda itu di mana. Ternyata masalahnya apa? paham Katolik yang Anda yakini ternyata adalah denom oneness. Aku Yesus, gembala di situ Gitu. Yesus. Tolak ukur abang tadi kan kalau aku di situ dikatakan Yesus berarti Wanes. Sementara kita harus dudukkan dulu. Yesus itu punya dua natur. Jangan duduk melulu. Masa dari tadi duduk melulu? Iya. Jangan berlari ke dua natur Yesus ya. itu Ke dua kan natur pribadi Anda yang nanti saya sama larikan kepada konsili Kolsedon. Anda tidak tahu nanti literasi datanya. Iya, dielus-elus dulu lah Bang Dito, lanjut. Makanya ini saya hanya bisa memperlihatkan bahwa ayat ini 2631 dari Matius, bahwa corak dari denom Anda itu bisa kita ketahui. Kalau seorang Katolik dia akan jawab
maaf saya tidak bisa menjawab. Itu selesai, itu Katolik. Makanya kalau Anda memang Katolik, tunjukkan ke saya paroki Anda di mana. Izin bentar Kang Dito. Tadi si Kristus ini menyebutkan aku di situ merujuk kepada Yesus dan gembala itu juga Yesus. Artinya Yesus membunuh Yesus, gitu maksudnya. Gembala anak manusia tadi kalau nggak salah. Iya, Yesus anak manusia itu Yesus. Gitu ya, Pak Bang Kristus. Iya, berarti Yesus membunuh Yesus dong. Iya bang, secara gambar luarnya memang begitu cara berpikirnya. Nggak salah juga. Ya, Tapi kan dalam artinya iman kan Yesus. Kristenan mereka percaya natur yang ada dalam Yesus. Iya, artinya kan Yesus membunuh Yesus kan di situ kan? Betul nggak? Yesus membunuh Bang. Yesus. Manusia Nah, Yesus. iya betul Kang Dito, clear Kang Dito. Yesus membunuh Yesus Kang Dito. Clear, Yesus membunuh Yesus. Jadi yang menyalibkan itu bukan dari tentara Romawi, bukan dari Kutikam Allah, kutikam dan sirillah. Apabila kena Allah kutikam, maka Allah kutikam. Kenapa ini orang satu? Pasen, kenapa sih Pasen? Santai Pasen, yang kejang-kejang lah. Orang diskusi kok. Semuanya. Kita lihat apabila kena kutikam. Enggak. Kita sinkronkan dulu, kita sinkronkan dulu. Mohon izin bentar ya Bang Abi, Kang Dito mohon izin bentar ya. Baik, menurut Pak Kristus ini, aku di situ Yesus, gembala di situ Yesus. Artinya Yesus membunuh Yesus. Nah, saya ingin bertanya pemahaman Anda seputar ayat itu. Siapa aku di situ dan gembala itu siapa? Coba Anda paparkan. Apabila si Allah kutikam. Apa sih Pak Sen? Orang lagi ngomong sama Kristus dulu. Pak Sen diam dulu lah. Hormati temannya. Memang harus ini ya, tamu-tamu kita yang ngoten ini sebelum naik harap periksa dulu ke psikiater. Supaya jelas akalnya, kecerdasannya kelihatan. Iya. Tidak ada satupun teman-teman kita, kami semua Muslim di sini untuk membela Yesus. Tidak ada. Iya Pak, karena kalian itu kan cerdas kan. Memang saya. Coba saya, dijawab dulu, jangan Coba lari dijawab dari dulu topik. pertanyaannya. Soalnya kalian bisa membatasi kuasa Allah. Hah? Gitu. Jangan Kuasa lari Allah dari itu topik kan dong. Dijawab gini Iya. Gini bang. Menurut Pak Kristus gimana? ini di ayat itu Yesus membunuh Yesus. Nah, menurut abang seperti apa? Dari mana ayatnya? Ada ayatnya kau tengok. Yesus membunuh Yesus ada. Aku di situ merujuk Bacain dulu kepada Bang Dito, bacain. Yesus. Bacain Bang Dito. Gembala itu merujuk kepada Yesus. Sendiri. Dengerin dulu Pak Sen, nanti ditanggapi Pak Ada Sen. ayatnya enggak? Pak Sen, dengerin dulu itu dibaca sama Bang Dito. Ya, Oke, izin ya. Minta ayat, Anda minta data, dibacakan oleh orang tapi lu ngomong terus. Bisa nggak orang ngomong sambil mendengarkan Bang? Oh, justru itu tadi dibaca, tapi Anda ngoceh terus. Gitu loh, Anda diam dulu, orang baca supaya Anda mendengarkan. Karena kalau Anda berbicara nggak mungkin bisa mendengarkan. Masa gini-gini aja diajarin sih? Bacakanlah. Iya, Masa baca. gini-ginian kok diajarin sih? Oke, Bu. Gitu loh. Nah, silakan Bang Dito. Oke, lanjut ya. Aku baca ini. Dalam Gospel according Matius, bukan Injil Matius ya. Pasal 26 nomor 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba-domba itu akan tercerai-berai. Pertanyaannya, aku di situ siapa? Gembala di situ siapa? Nah, oke, silakan Pak Sen. Itu bahasa Indonesia udah jelas kok itu.
Silakan Ditanya dijawab, dulu Pak Sen. kami, dia udah paham nggak dengan pertanyaannya? Jangan Kang Dito baca ayat dia nggak paham lagi. Iya. Ya, silakan Pak Sen. 2 hari 20 jam. Aduh, Paham nggak dengan pertanyaannya Bang Sen? Atau kalau nggak kita nyanyi aja dulu. Menurutmu gimana? Kalau menurut kalian gimana? Orang Ya, kita menurut kalian nanya, Pak Menurut Pak Kristus, Sen. Yesus membunuh Yesus katanya. Siapa bilang? Pak Kristus yang bilang. Mana ada Kristus ini? Itu sebelah Bapak, Pak Sen. sampingmu. Aku udah datang marah-marah, sekarang nggak lihat ada kawannya di sebelahnya. Ampun, malam ini. Tuh Bang Kristus disapa dulu itu kawannya Pak Sen. Oh, begini Bang. Dia kan Ya. mana? Dia kan nggak, orang-orang murid-muridnya nggak tahu itu gimana kan, tergoncang muridnya kan, imannya harus tergoncang karena aku terbunuh gitu. Orang lagi bicara Yesusnya itu. Iya, Itu kan lagi ya bicara memang itu, Pak iya. Sen. Memang Aku harus akan memang membunuh domba. tergoncang untuk iman orang itu. Ya dombanya siapa itu, Pak karena aku. Sen? Akunya siapa, Pak Aku itu kan Sen? Yesus. Nah, Terus Nah. dombanya siapa? ya Itu halus banget dombanya. nih, versi halus banget ya aku nih. Ya, dombanya siapa? Gembalanya. Silakan. Gembala. Oh ya, gembala. Gembala. Hmm. Ya, begini. Ya. Dia mengatakan itu di sini terguncang iman-iman orang-orang itu, orang-orang murid-muridnya. Begitu. Jadi Tetapi, gembalanya siapa? sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu di Galilea. Di mana? Itu. Di mana itu? Datanya. Tidak menjawab pertanyaan itu. Pak Sen, bisa menyimak pertanyaannya nggak sih? Pertanyaan. Kalau aku di situ Yesus akan membunuh gembala. Nah, gembala di situ siapa? Jangan minta ulang lagi ya. Kujetak palanya Pak Sen nanti. Gembala. Yang menurutnya apa sih siapa gembala? Tanya dulu kau. Loh, justru di sini itu Kalian harus diuji pengetahuan kalian juga. ini ditanya balik nanya Pak Sen ini yang bikin apa? Saya udah bilang tadi, ini tentang iman yang tergoncang. Pertanyaannya adalah gembala di situ siapa? Loh kan lari kan Kristus kan jadinya kan. Murid, gimana sih ceritanya kalian? Murid itu kawanan domba. Masa aku lebih tahu daripada yang Kristen? Kawanan domba itu murid, gembala itu siapa? Pak, istilah. Gembala. Ada-ada aja kau. Pak Sen, gembala itu siapa? Aku Gembala siapa? Iya Pak. Pak Sen. Susah amat ya jawab ya. Begini, tidak ada kesalahan di situ. Tapi saya bermain dari sisi psikologi Anda menjelaskan ayat gimana? karena Pak Sen dan teman-teman Kristen kebanyakan adalah bernarasi indah menjelaskan sesuatu yang tertulis. Begitu sekarang mendapatkan ayat yang seperti ini, sebenarnya mau ngomong tapi takut disalahin. Kalau orang tidak tahu dia akan ngomong aku di situ Bapak, ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau Pak Sen bilang aku di situ Yesus, kan gitu. Nah pertanyaannya yang gembala ini siapa? Jangan bilang gembala itu bukan Yesus. Begini Pak. Gimana? Begini Bang. Ya. Firman itu kan harus ada. Roh itu harus ada. Begitu. Bapak itu harus ada. Allah itu harus ada. Begitu. Yang nanya siapa? Pas yang nanya itu siapa? Pertanyaannya gembala itu begitu. siapa? Istilahnya kau bisa nggak kau ngomong sendiri dirimu sendiri? Bertanya dulu kau, bisa nggak? Pernah nggak kau ngomong dirimu sendiri? Pertanyaan saya. Ya pertanyaan saya dulu, pernah nggak kau
ngomong Orang diri kalau sendiri. ditanya itu dijawab dulu baru bertanya balik. Kalau kamu Iya, orang belum jawab, begitulah kamu nanya istilahnya balik. ini, Bang. Istilahnya ini begini, kita bertanya ke diri kita sendiri, begitu. Ya namanya nggak usah diskusi kalau kayak gitu, belajar ngomong namanya Pak Sen, jangan balul-balul Itu amat lah ya Allah ya Itu Karim. konteksnya, Bang. Pertanyaannya mudah. Oke, oke, mending Pak Sen diam dulu. Ada teman tamu baru kita. Selamat malam Pak Juper Simanjuntak. Selamat malam saudara-saudara yang terhormat. Wah, ini oke. Lanjut. Baik, mantap ini. Mungkin bisa bantu Pak Sen itu karena dari tadi berbelit-belit kita nggak dapat jawaban. Bisa nggak Pak Jupiter saya tanya mengenai di Bible Anda, Gospel according Matius, pasal 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Pertanyaannya, sebab ada tertulis, aku di situ siapa? Akan membunuh gembala di situ siapa? Silakan. Bang Dito, aku tinggal ke belakang sebentar ya. Kalau ada yang mau naik, Yang naikin aja. mengatakan aku itu siapa? Iya, aku di dalam ayat itu siapa dan gembala di ayat itu siapa? Ya itu jawabanku yang bilang aku itu siapa. Jawabannya itu Bodoh baik. yang bilang aku itu siapa. Nah, begini Bang, bilang aja gini Bang. Lai, pengonot di lai. Ayo tuh adik kan. Nah, daun dapat mata dapat Boleh. Hepeng. Holo. Oto lah kon. Aja Holo. tanya seorang Jauh holo. Jadi isen nah makana usukun nama dukuni ise do nang ibawa korek atet na ise nama dukuni. Waduh. Jadi makanya jawaban saya yang Tahan bilang berdua itu ini Bang siapa. Andi. Bagaimana ini kita ketemu Bang Andi. Palang setiap Aku sudah palang. bertanya sudah dijawab. Yang bilang seperti itu siapa? Kan itu jawaban saya. Oke, jawabannya begitu. Jawabannya adalah pertanyaan. Jadi dijawab lagi nggak apa-apa. Di situ aku adalah Yesus. Gembala itu apakah Yesus juga atau bukan? Ya begini Bang, aku Ya, itu bagaimana? siapa? Aku itu kan Tuhan juga. Allah Yesus juga, yang- Bapa juga, Yesus juga. Begitu Bang. Tadi kan Dirimu abang sendiri bilang aja bisa Bang ngomong sendiri. Dirimu sendiri aja ngomong coba dirimu sendiri bisa enggak? Oh, jadi Itu aku di istilahnya. situ, aku di situ adalah Yesus, adalah Itu Tuhan namanya itu sendiri. namanya buset. berkuasa Bang. Namanya Oh, berkuasa. Hmm. Nah, begitu. Ya, Jadi ya, ya. istilahnya itu Bang, gimana pun kau membatasi kuasa Tuhan bisa. Begitu. Kami nggak bisa membatasi kuasa Tuhan itu. Aku akan membunuh gembala. Gembala memang Yesus. Aku Yesus. Tetapi kan istilah aku ini kan udah tahu kalian Allah, Tuhan, Bapa. Aku Yesus, gembala Yesus. Jadi Yesus membunuh Yesus. Nah, iya, Bang, Oke, bukan Bang. itu konsepnya. begini bang. Begini Gimana bang? Coba dikasih sedikit aku berbicara ya. Kalau salah bisa diprotes kan gitu. Kalau hanya menjawab pertanyaan abang itu tidak bakalan dapat jawabannya bang. Sampai kapanpun tidak akan bakalan dapat bang. Karena apa? Kalau saya bertanya balik mungkin kalian keberatan. Kan begitu. Kalau hanya pertanyaan itu kami jawab, itu nggak bakalan dapat kami jawabannya. Jujur aja. Itu narasinya Jujur jadi aja aku. bunuh diri dong. Gitu narasinya ntar. Kalau hanya pertanyaan itu yang ditanyakan kalian sama kami,
itu tidak bakalan dapat jawaban kami itu. Kalau Bang. gitu gini aja Nanti Pak kalau ada Pak Jobar. dikasih kesempatan, Pak Jobar, gini aja Bang. Abang yang membuat pertanyaan, terus abang jawab sendiri coba Bang, supaya asik, supaya nyambung coba Bang. 72 bidadari itu gimana itu? 72 bidadari asik Bang, di surga nanti. coba Mana ada Coba saya bertanya. mana ada orang Coba roh, saya rohnya bertole di apa di surga. Mana ada? Tidak ada. Terus Tuhanmu nanti Tuhanmu di surga kawin kok gimana itu Bang? Dari mana? Mana ayatnya kawin di surga? Wahyu 19:7 Bang. Mertole katanya. Ya baca dulu Wahyu 19:7 teman-teman. Ya. Mertole katanya. Iya saya bacain dulu data. Ya, bacalah. Ya, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Nah, Tuhanmu kawin Bang. Nah, gimana tuh? Perkawinan apa? Hah? Jadi istilahmu otakmu di main gitu. Nah. Lu kok otak saya ini tertulis? Mulai kasar, mulai kasar. Tertulis Bang. Bang siapa? Tertulis Bang. Dengan ramah aja kita. Dan orang otaknya lagon. Itu yang Ya nggak usah sebut-sebut otak gitu lah. Itu kasar itu, tak boleh lah begitu. Kita sebagai Ancur pesen telur ya mun setia, ancur pesen telur. Bang Andi, kita silakan. Ya, tadi Anda diam dulu ya. Jadi kami di sini Bang. Jebar diam dulu. bakalan ambil orang ini. Jebar diam dulu. Kami di sini berdiskusi Bang pakai data. Jadi Wahyu 19:7 itu perkawinan anak domba. Belum lagi nih Bang, perbandingan antara 72 bidadari dengan Matius 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan surga. Jadi sekarang di surga Anda ini sudah ada perempuan sundal menanti Anda. Pertanyaan, perempuan sundal di surga itu buat apa Bang? Silakan. Oke, bisa saya jawab? Silakan. Itu kan kata yang ditertulis. Apa tertulis Bang? Iya kan? Kan aku bilang, kan itunya aku bilang, itu kan kata yang ditertulis. Apa kita mempelajari maknanya sampai seterusnya sampai ujung? Ya sekarang apa gunanya perempuan sundal di surga Bang? Apa? Apa fungsinya perempuan sundal di surga yang menanti Anda? Begini Bang, apa fungsinya perempuan ada di surga menanti? Perempuan sundal Bang, perempuan sundal, data ada. Jangan atau gini aja Bang, mana lebih baik, begini Bang, mana lebih baik 72 bidadari dengan perempuan sundal? Lebih baik mana Bang? Konteksnya kemana kau buat? Sama-sama di surga Bang. Maksudnya di surga gimana? Mana ada di surga? Makanya saya bingung sama mulai kena nih, maju kena mundur kena nih, mulai kena nih dua orang nih. Bukan, kalau hanya pertanyaan yang satu tok itu dijawab Bang, itu nggak bakalan dapat, siapapun nggak bakalan dapat. Mau Abang ini dari tadi ngoceh terus nggak pernah menjawab, cuma kayak jual obat nggak laku-laku Bang. Saya dari tadi pakai data loh, saya dari tadi pakai data Bible mulu. Iya, data aku kan nari-nari, data sendiri. Saya bacain lagi ya, ini data ya. Matius 21 nomor 31. Matius 21 nomor 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus. Jadi Yesus yang berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu
masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi sekarang di surga kamu ini sudah ada perempuan sundal menanti, Bang. Pertanyaannya buat apa itu perempuan sundal? Oke, biar ku jawab. Itu Silakan. adalah perempuan-perempuan yang mulia. Oh, kok perempuan sundal mulia gimana sih? Diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu kata sundal itu kata sundal itu dibuat dengan diprediksikan dengan kata apa? Coba jawab. Apa sih? Ngomong apa sih? Kang Dito ngomong apa nih orang? Makanya kalau guru mengajarkan berarti mengasih contoh, bukan langsung pertanyaan. Murid itu menjawab berarti mencari contoh duluan. Yesus yang menjawab. Baru jawab. Yesus yang ngomong. Kata Yesus kepada mereka, pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal. Jadi Yesus yang ngomong, Juper. Dua anak kan perumpamaan itu kan, bukan. Perumpamaan lagi. Contohnya begini Bang, sundal memang pengatur memang, oke. Istilahnya begini, cukai itulah dibilang atau koperasi atau apa. Atau marah apa itu. Nah, lebih duluan kalau daripada pemungut cukai daripada apa, lebih duluan lah seorang sundal dapat kerajaan Allah begitu. Itu konteksnya perumpamaan ya, perumpamaan. Kok begitu? Ibu kan langsung sundal langsung masuk kerajaan Allah, bukan. Orang Yesus yang ngomong, Bang. Orang Yesus yang bicara loh. Begitu. Lebih baik. Contohnya gimana lagi bilang? Kenapa Anda membantah omongan Yesus sih? Ya, bukan membantah. Nah, ini tertulis begitu, Bang. Gimana sih Abang ini, Bang? Ini maksudmu jangan langsung narasimu. Saya nggak bernarasi, Bang. Saya baca apa adanya. Ini persundal. Memang ini persundal ini kan apa ini? Yang teratur. Apa arti kata sundal, Bang? Contohnya korupsi. Bang. Woi, jangan ke korupsi, Bang. Apa arti kata sundal, Bang? Apa itu sundal, Bang? Pelacur, tahu saya pelacur. Oh, berarti ada pelacur di surga, Bang. Perumpamaan dibilang. Perumpamaan lagi. Ini perumpamaan. Contohnya, perumpamaan Pak Shen. Itu datanya udah jelas, tidak ada tertulis. Iya, tahu. Tapi kalau dipikiran kalian jangan langsung. Ini perumpamaan, jangan langsung kalian kutip yang langsung jorok begitu. Ya kan memang tertulis begitu. Emang tertulis jorok kok, Pak. Gimana sih tertulis jorok? Daripada korupsi, daripada orang korupsi. Tanya dulu kau, mana lebih baik? Korupsi daripada pelacur? Tanya dulu kau. Ngapain korupsi di bawah-bawah? Ngapain korupsi di bawah-bawah? Apa urusannya? Jangan langsung gitu, narasi asumsi sendiri, jangan. Oh, kemungkinan begini kali. Ini Bang. Ini diam dulu, diam. Terus diam dulu. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa para koruptor itu nanti disiapkan pelacur di sana begitu? Aduh, bukan begitu. Kirain begitu. Itu perumpamaan sifat kita atau perbuatan kita di dunia ini begitu. Sayangnya Pak Juper ini dia bicara dia sendiri nggak ngerti apa yang dia bicarakan loh. Serius. Kalau orang ini berdebat, kalau sama orang ini berdebat, kalau dibilang saya mau minta ikan yang dikasih. Kalau kita Pak Sian, saya mau minta ikan, sama kita dikasih apa? Pancing pasti kan. Berarti sekarang kita saya kasih Anda pancing ya. Sekarang saya kasih Anda pancing. Begitu, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik ya. Apa fungsi perempuan sundal yang ada di surga itu? Itu pancing. Sundal. Mana ada fungsinya sundal? Itu perumpamaan. Makanya dikasih dulu. Makanya dikasih dulu berbicara sebentar. Apa? Pertanyaan enggak. Apa pertanyaan bersundal di surga? Memang ada dibilang dia langsung di surga. Ada tertulis di surgamu itu, kata Yesus, di surgamu itu ada wanita pesundal, Bang. Begini bang. Tertulis loh, Bang.
Kecuali saya ngarang, Anda boleh marah, tapi tertulis loh. Narasikan enggak ini. Jangan kau paksakan asumsi sendiri. Saya nggak asumsi, orang tertulis kok. Tidak asumsi. Tertulis. Saya bacain lagi. Asumsi apa enggak nih? Iya, saya udah ngerti. Saya bacain lagi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Ini asumsi atau data, Bang? Dengar Perumpamaan kan? Nah, ini asumsi atau data? Saya lebih mengasihi orang yang pendosa dibandingkan orang yang Kenapa lari ke sana-sana sih? Karena apa? Itulah artinya kata Ini Ini lo baca lo. Ini Coba gedein itu host datanya host. Bang Wan, saya tahu ada itu tertulis. Saya tahu kalian bawa data, tapi maknanya itu diperjelaskan ribut, tak diperjelaskan salah, tak dijawab salah. Gimana sih? Penjelasannya apa, Bang? Tertulis kok begitu, Bang? Masuknya itu, Bang, betul dibilang ada perempuan sundal di surga, tetapi yang diartikannya itu, Bang, perempuan yang sudah telah berbuat dosa di muka bumi ini telah dijadikan menjadi orang yang beriman dan percaya. Mana datanya, Bang? Anda asumsi itu, datanya mana? Anda yang asumsi. Kami tidak perlu data-data seperti Nah, Anda berarti asumsi itu, Abang. Karena kami Berarti Abang yang asumsi, asal bunyi gitu, Abang. Tidak pernah dikasih data, Anda yang asumsi gitu. Makanya membaca Alkitab itu Coba Bang Abi, besarin bentar Bang Abi. Mohon izin besarin bentar. Kalau kalian hanya berpedoman dengan bacaan-bacaan, tapi maknanya Ya lebih bagus baca saja daripada asumsi, Bang. Makanya Abang juga menjawab tidak pakai data, toh? Makanya kamu percaya sama Allahmu atau enggak? Nah, kenapa lari ke sana jawabannya? Ngelantur. Makanya. Bang Abi, gedein. Kenapa ngomong kayak begini lu diskusi? benar saya WAB. Makanya dibilang. Kita turunkan aja kan kita turunkan pelajaran SD aja nih. Orang yang pendosa itu lebih dikasihi Tuhan dibandingkan yang sudah percaya. Karena apa? Kalau kira-kira saya baca satu data, Bang, ya. Bang, Yesus Kristus takut bahwa dia nanti di suatu saat akan menjadi orang yang jahat. Tetapi kalau orang yang pendosa itu, dialah yang akan menjadi ada pertobatannya. Itu makanya dikatakan di situ ada perempuan. Dengerin dulu, Bang, dengerin data, Bang. Dengerin dulu. Babang panjang amat asumsinya. Bang Juper. Kan saya sudah bilang, saya tidak peduli data. Iya, Bang Juper. Bang Juper, Gimana? Aku dari belakang dengarkan. Ya, dengarkan Bang Juper ya, dengarkan. Menurut Anda siapa yang bilang tadi perumpamaan ya? Perumpamaan ya? Bentar dong, Bang Juper gantian ngomongnya, gantian. Ya. Oke. Bang Ayub silakan, Bang Ayub. Bisa nanti berbicara. Kalian berbicara kan kami dengar, kami yang berbicara kalian langsung main keroyokan. Makanya saya bilang kami. Siapa yang ngeroyok sih? Aja di bawah aja. Naik lagi. Ya, kita selamatkan dulu. Yang Pak Biarin Pak dulu, Sen, masih Pak Sen, pelan Anda yang ngomongnya. bertanya bidadari tadi kan? Yang bertanya bidadari Pak Sen kan? Betul nggak Pak Sen? Pak Sen? Iya. Pak Sen, baik. Ini saya nggak tahu ya, ini perumpamaan atau tidak ya? Wahyu pasal 12 nomor 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Saya ulang, maka timbullah peperangan di sorga. Ini sorganya Tadi versi Bang, Kristen. tadi ada yang bawa sendal-sendal dulu Bang Ayub, itu diliatin dulu, takut asumsi lagi. Yang itu dulu aja kelarin. Yang sendal-sendal tadi. Gini. Saya cuma ini loh, cuma ngasih perbandingan aja gitu kan kepada manusia-manusia yang waras ya. Kira-kira nih
kira-kira nih ya, orang-orang yang tak beragama di luaran sana, kira-kira lebih memilih bidadari, dikasih hadiah bidadari, atau memilih menyaksikan perang naga di sorga? Kira-kira seperti itu ya. Buat yang tidak beragama loh ya. Perbedaannya kira-kira mereka memilih bidadari atau memilih menonton perang naga di sorga? Kira-kira mereka pilih apa coba? Kalau aku tanya sama Pak Sen nih, Pak Sen pilih yang mana nih? Pilih yang bidadari atau pilih yang perang naga? Kalau orang waras pilih bidadari dong. Nggak ada bidadari ya. Ada aja kau. Kalau mau nonton perang naga, bagaimana nanti kena peluru nyasar? Nonton perang itu bang, bisa kena peluru nyasar. Iya. Jadi gimana? Nggak ada nafsu, kalau kau mati nggak ada nafsu di surga. Nah itu datanya dikasih bang, ada perang naga di surga. Lebih baik perang-perangan daripada surga-surga. Oh lebih baik perang-perangan. Iya udah dijawab Pak Yubi. Lebih pilih perang deh. Udah dijawab, lebih pilih perang deh. Iyalah. Oh, tadi ngomongin masalah bidadari ya Bang Andi. Artinya itu. Ya kan dia nanya saya. Perang gimana itu kan nggak tahu apa artinya perang naga-naga istilahnya itu kan. Kalau ada kata perang itu damai atau tidak bang? Kalau perang itu Bang Sen. Kalau lagi perang, Bang Sen. Aduh, Bang Sen. Bang Sen. Ya udah kalau mau narasiku perang sama iblis itu artinya udah. Kalau kalian ngomong apa sih? Ya udah itu pikiranmu begitu. Kalau saya ya perang sama iblis gitu contohnya. Ngomong apa sih Pak Sen ini? Semakin nggak nyambung loh. Kok enggak semakin nggak nyambung, ada aja. Kalian yang nggak nyambung. Oh. Menarasikan Alkitab kayak asumsi sendiri. Siapa yang menarasikan? Orang baca doang baru nanya. Siapa yang menarasikan? Justru Anda yang asumsi. Kok asumsi? Ya sekarang itu kenapa ada perang naga? Memang asum naga gitu perangnya. Tertulis bang, tertulis tadi itu. Tadi kan udah dikasih datanya tertulis bang. Oke, datanya apa mana itu mendatanya? Coba Alyubi kasih lagi. Ternyata dia belum baca tadi perang naga di surga. Loh, tadi kan udah aku tampilin, saksinya kan banyak di bawah tuh. Itu kan banyak, itu saksinya banyak kan. Kalian kan hanya cop ayat aja, nggak tahu napanya gimana. Oke, saya tampilkan lagi ya. Halo. Biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi pertanyaan kalau angka 66 itu lambang katanya mau ditampilkan, tapi Anda ngoceh. Iya, bentar ya Pak Sen ya. Tampilin. Angka 66 itu angka apa itu? Pertanyaan dulu kalian. Hanya itu dulu pertanyaan dulu sama kalian. Kok lari ke 66 sih ini? Iya, di situ juga ada juga langsung 66 itu. Yang mana saya paham 66. Kalau 66 itu ya QQ bang. Balak itu Bang Andi, balak. Balak itu. Tanya dulu kalian. Bang Sen, Pak Sen, bentar Pak Sen. Itu tampilin dulu Bang datanya Bang. 66 itu balak. Awas kebalik. 66 itu balak bang. Nggak ngerti saya itu. Judi. Hah? Ya kau yang bawa kok, mana saya tahu. Iya. Balak 6 ada Bang Andi, balak 6 itu. Ya udah, itu ada datanya. Diam dulu Pak Sen. Kemana-mana ngomongnya. Nih. Katanya minta data. Baca Bang. Bang Ayub. Wahyu 12 nomor 7. Ya, dengerin. Maka timbullah peperangan di sorga. Ayo, udah ya. Terusin kelarin nanti. Udah ya. Asumsi. Kelarin baca datanya. Nah, pertanyaannya, apakah di surga ada perang? Mikhail dan malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu 45 malaikatnya. Oke, naga itu siapa? Tanya dulu kau. Naga itu siapa? Ya lu yang jawab, itu punyamu. Ya naga itu iblis. Oh iblis. Iblis. Ya. Iblis perang lawan apa? Itu kan dan ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua itu iblis atau setan. Oke. Udah tahu. Sekarang pertanyaannya, apakah iblis masih perang di sana sekarang atau udah-udahan?
Kok perang di sana memang udah kiamat? Jadi masih perang di surga? Perang di surga. Memang udah kiamat? Ya saya kan tanya sama Anda. Pak, tanya Pak Sen. Ini kayaknya nggak nyambung bahasa Indonesianya ya. Manualnya. Kenapa jadi nggak ngerti bahasa Indonesia nih? Maksud saya Bang, di sana itu masih berlangsung perangnya atau sudah ada gencatan senjata? Udah ada gencatan, udah ada perdamaian. Pak Sen, itu pertanyaannya masih ada perang apa enggak gitu loh. Tinggal dijawab enggak apa iya gitu loh, nggak tahu gitu. Silakan Pak Sen, dibuka unitnya. Dan ngerti nggak Bang? Dan naga besar itu si ular tua itu disebut iblis dan setan begitu. Udah tahu dah? Jadi masih perang di sana? Kok masih perang? Memang udah apa? Udah akhir zaman ini. Nah itu kan tertulis timbul peperangan di surga, tertulis loh. Iya nanti ada hari zaman, tahu nggak jargon? Oh dia mengakui Bang, berarti ada Bang Andi ya. Oke masih perang. Jadi nanti kalau abang meninggal, pakai baju, pakai helm, pakai baju anti safety purse gitu ya, pakai safety body. Aduh. Ini jelas loh Bang Andi. Ayatnya itu jelas Bang Andi. Iya. Bentar bang, ini ayatnya jelas loh ya. Maka timbullah peperangan di surga. Peperangan di surga. Yang berperang siapa di situ? Iya tahu. Ayat 9 berapa? Baca ayat 9-nya Bang. Ayat 9-nya baca. Lompat ke 9. Ayat 9-nya baca. Kenapa harus lompat pagar sih Bang? Baca dulu yang 7. Kan ini sudah diterangkan di sini jawabannya. Jawabannya apa? Dan naga besar itu si ular tua disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia adalah kalian semua ini. Itulah contohnya. Naga kan? Iya. Naga. Jadi di surga Anda itu ada iblis sama naga ya? Itu bukan langsung melambangkan langsung orang naga kayak Doraemon kayak apa? Kok Doraemon sih? Kok bawa Doraemon? Sudah. Begitu. Apa kayaknya bisa makan cabai ya Bang? Jadi mengartikan ayat itu jangan asumsi sendiri. Dia yang asumsi ngomong panjang dibilangin orang yang asumsi. Dia sendiri ngomong panjang nggak karu-karuan. Ya. Doraemon dibawa-bawa segala. Iya. Kan istilahnya gitu kalian kan gitu. Kalau gitu kan. Kenapa ada Doraemon lagi sih? Ya, tadi pertanyaan. Ada yang lain. Orang naga kok Doraemon dibawa-bawa? Gimana sih? Berarti Pak Sen mengakui. Oh iya ada itu. Oke kemarin aku yang bawa itu. Pak Sen udah mengakui kalau di surganya Pak Sen itu ada perang naga, betul? Iya. Ya. Istilahnya Pak. Naga itu iblis, setan. Oh berarti di surganya Bapak ada iblis. Bukan. Di surganya ada iblis. Di surganya dia ada iblis. Surganya ada iblis. Begitulah nih. Contohnya ini. Contohnya saya ini dah. Terkeren sampai iblis ini. Inilah contohnya. Begitu. Contohnya apa Doraemon? Aku boleh tanya enggak nih sama netizen yang ada di bawah ini Bang Abi? Silakan. Aku mau tanya sama netizen yang ada di bawah. Netizen yang ada di bawah yang ada di Handi Selebes juga sekaligus yang di Handi Selebes juga. Oh ya, yang ada di Handi Selebes juga. Aku mau tanya nih, kira-kira menurut kalian kalau kalian diberi pilihan, kalian itu pilih surga yang banyak bidadarinya atau pilih surga yang di situ ada perang naga? Kalian pilih mana? Dan wanita tertunda. Pesurgilnya juga. Kalau ada kawin mengawinkan di surga, kalian itu kesat, begitu. Oh, jawab bidadari semua di bawah. Sudah. Tuh, bidadari semua tuh.
Bidadari lah Islam udah nggak tahu sesat pengajarannya. Kalau pesona laten. Pak. Dipersingkat jawab pertanyaan saya. Bidadari dong Pak Sen, gimana sih Pak Sen? Diam dulu, saya lagi bertanya kepada netizen. Di-mute dulu dia. Saya lagi bertanya kepada netizen dulu yang ditanya. Bentar Pak Sen. Diam dulu Pak Sen. Diam dulu. Ya. Kepada semua netizen yang mendengarkan di sini, Anda pilih mana? Di sini orang ngoceh. Ya, ini saya nggak mau nanya Anda ini. Saya mau nanya netizen dulu. Aku pakai timer bentar. Nah, jadi saya nanya kepada netizen. Netizen semua ini suara saya lebih gede sih, nggak apa-apa, lebih gede suara saya. Sekarang netizen tolong jawab. Pilih mana di surga itu ada wanita pesundal atau bidadari? A. Bidadari, B. Wanita pesundal. Pilih mana teman-teman? Dijawab. A. Bidadari, B. Wanita pesundal. Jangan mau bang, jangan mau itu istilah perumpamaan semuanya. Perumpamaan. Tahu kalian enggak? Kalau nggak ngerti Alkitab, kalian nggak ngerti itu semua. Wih, rata-rata saya mau baca datanya. Ada mendalam. Kok nggak ada orang pilih pesundal ya? Begitu. Kalau nggak ada yang pilih pesundal ya? Kali kitab kami, kalau kami mengamini surga itu sesat, udah. Tapi nggak ada yang milih pesundal bang, semua bidadari yang disukai orang. Ya, kan artinya itu kan nggak tahu kau kan, hanya satu ayat itu aja kau apain. Pesundal artinya apa, Pak? Ya, gimana dia bilang? Oh, wanita sundal artinya apa, Bang? Bang, bukan wanita sundal artinya apa? Ngomong dulu Bang dia. Biarin aja dia ngerocos, nggak apa-apa, orang kita gede suaranya kok. Lebih gede suara gue dari dia gitu, nggak apa-apa dia ngerocos. Bang, pilih mana, Bang? Bidadari atau wanita pesundal, Bang Sen? Pilih mana? Netizen pilih. Bang, aku baca Bang Handi, aku bacain datanya yang di surganya kita nih ya. Di dalam surga itu ada bidadari yang membatasi pandangan. Jadi surga bidadari kita itu belum pernah melihat cowok, belum pernah melihat siapa. Yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Fihina qasiratu tarif lam yatmishuna insu qablahum walajan. Nah itu. Lanjut Bang Handi. Tapi kalau di dalam Bible-nya Pak Sen, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Jadi perempuan sundal ini bekas pakaian orang di muka bumi, tapi nungguin Pak Sen di sono. Jadi alhamdulillah kita Islam, Muslim sangat mengharapkan bidadari itu. Kalau Pak Sen nanti ya silahkan menikmati wanita pesundal itu di surga Anda. Itu aja udah selesai kok. Bukan gitu konsepnya. Ada aja narasi kalian. Kok ada aja udah dibaca data itu. Iya datanya kan dibilang perumpamaan, lebih mendahului. Contohnya orang-orang kalian inilah, contohnya orang-orang munafik kalian inilah, contohnya orang-orang. Kenapa lu bawa kami ini data kamu kok? Rapi yang apa itu kan gitu. Datanya dia sendiri dia bawa kami di sini. Mana di sini Pak Sen? Yang duluan contohnya gitu, pekerjaannya profesinya gitu. Daripada kita contohnya pendeta tapi ustaz tapi pemerkosa apa segala macam gimana gitu. Apa sih? Ini ngomong apa sih? Itu Bang. Coba bacain lagi Bang Dito, mungkin kurang jelas kali Matius 2131. Maju Bang Dito. Bang Dito bacain 2131-nya biar jelas kali. Untuk langsung Ayo baca Bang Dito. Matius berapa? 2131 kan? 2131 apa 2131? 2131 abangku. Nih dengerin ya Pak Sen ya, surganya Pak Sen nih. Saya udah pelajari nih surga Islam Kristen.
Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu Bukan sesungguhnya itu Bang Lito. Matius 21:31 yang pesundal kan? Ada sendal-sendal. Ya coba. Iya, dengerin dulu. Awalnya begitu. Oh iya. Lanjut. Iya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ya kan? Jadi Itu bukti. Kalau dilihat ya memang sekarang ini sudah ada perempuan sundal sudah mendahului Pak Sen di kerajaan surga. Jadi Pak Sen siap-siapkan tenaga di sana nanti gitu loh. Nah sekarang persiapan Anda beli baju putih yang bersih, dasi kupu-kupu jas begitu. Jangan lupa bawa bekal. Memang saya pendusta gitu. Memang saya orang guru pendusta gitu. Ya kan Anda nggak mau masuk surga. Pendeta pendusta gitu. Anda nggak mau masuk surga Pak Sen? Pak Sen, Anda mau masuk surga nggak? Gitu. Oh, mulai ngaco lagi nih. Jangan tanya sendiri. Halo Trut. Malam, mau nanya aja. Malam. Saya lagi belajar aja. Saya juga. Suaramu kok jauh banget Trut? Oh gitu. Iya. Udah jelas. Kamu yang tadi Trut yang tadi apa yang beda ini? Beda. Oh beda, iya lanjut Trut. Apa Trut? Kamu Islam Kristen Trut? Kristen. Oh iya. Saya juga kaget baru. Apa mau menanggapi dulu yang tadi? Silakan. Iya, yang Matius berapa ya? 21 ayat 31 ya? Iya. Iya. Iya, saya juga kaget juga kalau ada ayat gini. Cuman saya penasaran kalau yang dari 31 kan ditulis tuh. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Itu gimana tuh maksudnya tuh? Yesus, kan ada orang bertanya, Yesus menjawab. Nah, Yesus menjawab. Pertanyaan apa tuh? Jawabannya apa Yesus? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Jadi ini Yesus yang bicara nih. Oh iya. Apa omongan Yesus? Sebagai berikut. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. Yesus yang ngomong loh. Gitu. Ya, tapi ini siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayah? Dua orang itu siapa ya? Ya jangan tanya saya lah, tanya penulis Matius. Iya, karena saya juga baru tahu. Oh iya. Kalau coba boleh nggak aku baca dari atas? Iya, silakan. Tapi gedein dikit suaranya Bang. Agak jauh gitu. Ini udah dekat sih sebetulnya. Iya kayak gitu Bang Trut, silakan. Okay. Suaranya ngayun. Iya. Jadi kalau aku baca dari atas nih perumpamaan tentang kedua orang anak. Terus apa ya ini? Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, oh ini berarti kedua orang itu dua anak ya? Anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak. Tetapi ia tidak pergi. Itu yang pertama ya kayaknya. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Oh iya, berarti ini siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Yang kedua itu tadi yang ini ya. Aku tidak mau, tapi kemudian ia menyesal. Oh, berarti anak kedua itu yang menyesal. Berarti kalau ke sini jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Oh iya, maksudnya ini perumpamaan kedua anak kedua itu yang masuk surga karena melakukan kehendak ayahnya. Sesungguhnya perempuan sundal, pemungut cukai itulah yang anak kedua, yang tidak mau melakukan
perintah Tuhan, tapi mereka menyesal. Akhirnya mereka melakukan, dan akhirnya mereka masuk surga. Itu kali ya maksudnya. Yang jelas, menurut Yesus, ada pemungut cukai dan perempuan sundal yang mendahului. Jadi sekarang di surga ini, menurut Yesus, ada perempuan sundal dan pemungut cukai di surga, Bang. Itu intinya. Ini nggak bisa dihilangkan kata ini. Iya, tapi apapun alasan Anda, tapi dia nyambung. apapun argumentasi Anda, endingnya adalah ada pemungut cukai dan perempuan sundal di surga Anda. Itu intinya. Oh, Iya. iya. Jadi nggak wajar ya Bang Hadi ya. Ini kelihatannya